Gabung ya, shalom semua teman-teman ya. Saya ucapkan selamat bergabung untuk kita boleh belajar. Saya berharap teman-teman yang kemarin nggak ikut retreat di Trenggalek ya, kita tetap bisa mengikuti kelas pendalaman Alkitab kita di pedoman 1 ini. Saya berharap ini ada tamu dari kawan dari Pak Nathan ya, namanya pendeta. Bisa dipanggil pendeta, Mr. Mike Sadik? Ya, bisa. Oke, siap. Ya, beliau ini teman dari Pak Nathan, juga salah satu misi dari Southern Baptist ya, Pak ya. Kalau ya yang juga melayani tempat-tempat di mana kabar Injil yang belum disampaikan di segala suku bangsa ya, terutamanya unreached people group ya. Salah satunya kita kerinduannya bisa menjangkau semua suku bangsa supaya kita bisa menggenapi karya Tuhan ya untuk kedatangan kedua kali, yaitu dengan membagikan kabar baik ke semua suku bangsa. Nah, teman-teman, malam hari ini saya berharap teman-teman yang sudah bergabung ya, kita bisa tanya jawab juga dan bisa juga untuk belajar materi dari Pak Mike Sadik ini ya. Beliau ini juga lulusan dari Amerika yang juga menyandang gelar Master Teologi. Jadi teman-teman, saya berharap serap ilmunya baik-baik, pengalamannya dalam ber-PI, dalam teologi, kita belajar banyak hal mungkin dari Mr. Mike ini ya. Oke, waktu sepenuhnya ya, sebelum saya serahkan, saya mau pimpin doa terlebih dahulu supaya acara kita boleh menjadi berkat ya. Oke, kita satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang baik ini kami boleh bersama-sama memulai pendalaman Alkitab kami. Tuhan pimpin kami semua supaya apa yang boleh disampaikan Pastor Mike ya boleh menjadi satu berkat bagi kehidupan kami semua. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, waktu sepenuhnya kami persilakan Pastor. Oke, terima kasih Mas Happy. Ya, teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Nathan dan Mas Happy atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, sebelum mulai dari kita ber-PA bersama-sama ya. Ya, nama saya Michael Seder, saya sudah menikah, anaknya 3, 1 cowok, 2 cewek. Kami berasal dari Amerika Serikat, negara bagian Missouri, tapi kebanyakan mungkin belum tahu di mana itu ya, di mana Missouri. Tapi mungkin banyak tahu di mana Texas ya, negara bagian Texas, utara sedikit sampai ke Missouri, itu di mana saya domisili sebelum datang ke Indonesia. Ya, sebenarnya pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2011, saya ikut perjalanan misi dengan tim dari gereja saya di Amerika. Kami diutus untuk bekerja sama dengan salah satu rekan saya dan Pak Nathan, namanya Pak John. Dan saya terus datang ke Indonesia setahun sekali sampai 2017 ketika saya sama keluarganya pindah ke Indonesia untuk melayani Tuhan di sini secara full time ya, penuh waktu. Jadi kami sekarang tinggal di Yogyakarta, kami di Sleman. Tinggal kalau ada yang tahu Sleman, saya tinggal di Jalan Kaliurang. Ya, sekali lagi saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini karena kita boleh belajar bersama-sama ya, dari firman bersama-sama menghayati, mengupas. Malam ini kita akan belajar dari kitab Yohanes. Kalau ada yang sudah familiar dengan strategi pedoman 1, itu pada dasarnya ada bersatu dengan Isa Al-Masih ya, persatuan dengan Isa Al-Masih. Ya, pelajaran ini mungkin muncul dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Baik, ya sekali lagi terima kasih. Mungkin kita langsung mulai ya, nggak apa-apa? Oke. Makasih ya teman-teman. Dan mungkin habis renungan ini kita akan ada tanya jawab ya, Q&A bersama-sama. Jadi ya, mari kita mulai ya. Sebenarnya judul yang saya kasih untuk renungan ini, sukacita dalam Yesus Kristus yang penuh. Sukacita dalam Yesus Kristus yang penuh. Dan ada suatu kebenaran yang benar
saya kira untuk setiap manusia yang pernah dan sekarang ini hidup di dunia ini. Yaitu kita semuanya mencari sukacita, ya kan? Kita semuanya mencari sukacita. Itu termasuk saya dan Pak Nathan dan mungkin semua teman-teman yang ikuti Zoom ini. Tapi apakah ada seorang yang ikut pertemuan Zoom ini yang tidak mau mengalami sukacita yang sejati dan penuh di dalam kehidupannya? Mungkin kalau ada, mungkin angkat tangan ya. Wah, pasti nggak ada ya. Tidak ada seorang pun yang mau angkat tangan. Kenapa? Karena kita semuanya mau mengalami sukacita yang akan bertahan sampai akhir hidup kita. Betul? Akan tetapi, ya sesuai dengan pengamatan saya dan bahkan pengalaman saya pribadi, ya terlalu sering, mungkin baik orang-orang di dalam gereja maupun orang-orang di luar gereja, kita coba mengejar sukacita di luar Kristus melalui hal-hal duniawi atau hal-hal fana. Betul? Maksudnya hal-hal duniawi itu seperti pengejaran kekayaan atau pengejaran kesuksesan atau kenyamanan dan lain-lain. Nah, hal-hal duniawi ini memang bisa memberikan atau menyediakan sukacita kepada kita, tetapi itu hanya dapat berlangsung secara sementara, ya kan? Hal-hal tersebut tidak dapat memberikan sukacita yang berkesinambungan atau yang akan bertahan sampai akhir hidup kita. Mengapa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk mengalami sukacita yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Dan supaya sukacita kita menjadi penuh di dalamnya, di dalam Yesus Kristus. Jadi saya mau bertanya, bisakah kita masih mengalami sukacita yang sejati dan penuh kalau kita adalah orang yang kurang mampu, kurang fakir miskin sepanjang hidup kita? Bisa nggak? Pasti bisa ya. Bisakah kita mengalami dan mendapatkan sukacita yang sejati dan penuh kalau kita mengalami banyak kesulitan, kekurangan, atau penganiayaan selama hidup kita? Oh, sekali lagi pasti bisa ya. Bisa. Mengapa? Sekali lagi, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, karena sukacita kita bukan berdasarkan apa yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini, ya, hal-hal duniawi, hal-hal fana. Melainkan sukacita yang sejati dan penuh selalu berdasarkan kebaikan dan anugerah Kristus. Selalu berdasarkan kebaikan Kristus. Oh, maaf ya. Sudah, it's okay. Okay. The screen just changed, so I don't know what happened. Oke, sebentar ya, maaf ya. Screen layar saya baru berubah, saya nggak tahu kenapa. Ya, sekali lagi, sukacita yang sejati dan penuh selalu berdasarkan kebaikan dan anugerah Kristus yang ingin Dia berikan kepada kita. Maksudnya, Yesus Kristus sendiri adalah sumber sukacita kita. Sebenarnya, Yesus Kristus, Dia sendiri adalah sukacita kita. Dan Dia ingin supaya sukacita itu akan dialami kita secara sepenuhnya. Ya. Tujuan saya pada malam hari ini ada supaya kita melihat kebenaran ini berdasarkan apa yang bisa kita amati dan pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan pendapat saya pribadi, tapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi nats kita hari ini adalah kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau ada Alkitab bisa membukanya, saya akan membacanya dan teman-teman bisa ikuti ya. Ini demikianlah firman Tuhan ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Papakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah,
Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya, ini kata kuncinya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Ya, tujuan utama atau pokok pikiran dari Nats ini adalah Yesus Kristus ingin supaya sukacita Yesus Kristus akan dialami para pengikutnya secara penuh. Itu yang bisa kita lihat dari ayat yang 11 ya. Dan segala sesuatu yang ditulis Rasul Yohanes mengenai apa yang dikatakan Yesus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu bertujuan satu, yaitu supaya kita akan mengalami sukacita Yesus Kristus sepenuhnya. Kita bisa melihat kebenaran ini ketika kita membaca kata supaya. Kata supaya itu memberitahu kita mengenai tujuan si penulis ini, Yohanes. Sebenarnya, tema ini yang sama mengenai sukacita dalam Yesus dan tujuan si penulis Yohanes diulangi lagi di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang keempat. Akan saya bacakan ya. Ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya, sekali lagi ada kata kuncinya yang sama, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan kata sempurna ini juga bisa diterjemahkan sebagai kata penuh. Kita akan mengalami sukacita secara penuh atau yang sempurna. Yang jelas dari kedua perikop ini, Yesus Kristus ingin supaya kita akan mengalami sukacitanya secara penuh. Amin. Kalau begitu, ya kita harus tanya, bagaimana kita bisa memperoleh dan mengalami sukacita Yesus Kristus sampai sukacita kita menjadi penuh? Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Baik, mari kita mempertimbangkan 4 hal dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang 11. Supaya kita lebih tahu bagaimana kita bisa memperoleh sukacita ini yang penuh. Kita akan memperoleh sukacita Yesus yang penuh ketika kita, poin yang pertama ya, bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Ketika kita bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya atau tinggal di dalam Dia.
sama seperti ranting-ranting bergantung pada pokok anggur, itu sangat bergantung ya. Kita harus bergantung kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika ranting-ranting dipotong atau dicabut dari pokok anggur? Apa yang terjadi? Ranting-ranting itu akan mati ya. Ranting-rantingnya akan mati. Mengapa? Karena ranting-ranting itu sangat bergantung pada pokok anggur sebagai sumber gizi dan sumber hidupnya. Sama seperti kita ya. Kalau kita tidak selalu bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya, kita akan mati secara rohani. Mengapa? Karena kita tidak akan menerima makanan rohani atau gizi dan sumber hidup yang kita butuhkan untuk terus bertumbuh dan berakar dalam. Sebenarnya, sesuai dengan nats kita hari ini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu ayat yang ke-6. Kalau teman-teman yang dikasihi Tuhan tidak bergantung kepada Yesus Kristus sebenarnya pada saat ini, apa yang harus kita lakukan ya? Bertobatlah ya. Bertobat. Berpaling dari dosa dan kembali lagi kepada Yesus Kristus ya. Dia sudah siap mengampuni dosa-dosa dan ingin memberikan lagi kepada kita sukacita yang penuh. Di ayat 5 kita diingatkan lagi. Ini perkataan Yesus ya, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, kita menyadari ketergantungan kita kepada Yesus di ayat ini ya. Maksudnya, tidak mungkin kita dapat melakukan apa-apa sendiri. Tidak mungkin. Mustahil. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa berakar dalam, atau berbuah kalau kita tidak bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Itu yang jelas dalam ayat-ayat ini ya. Sekali lagi, ya kita harus bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya supaya kita dapat memperoleh sukacitanya yang penuh. Itu poin yang pertama ya. Bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Poin yang kedua, ada 4 poin ya. Poin yang kedua, kita akan memperoleh sukacita Yesus yang penuh ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Ini poin yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Sesuai dengan ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam perikop ini, kita diberikan beberapa syarat ya. Syarat kalau kita mau mengalami sukacita Yesus yang penuh, dan kalau kita ingin supaya doa-doa kita akan dikabulkan. Nah, syarat itu bisa dilihat dalam kata jikalau. Itu yang penting, kata jikalau. Bagaimana kita bisa mendefinisikan kata syarat ya? Kita harus paham kata syarat itu. Mungkin syarat ini bisa dijelaskan dengan frase ini. Kalau saya lakukan A, saya akan dapatkan B. Atau untuk dapatkan B, saya harus lakukan yang A ya. Contoh ya, 6 minggu lalu saya sama keluarga baru balik ke Indonesia. Maksudnya kita harus melapor dirinya kepada kantor imigrasi ya. Harus, wajib ya. Kalau enggak didenda, mungkin harus pulang ke Amerika lagi ya. Enggak mau. Tapi contoh, beberapa minggu lalu saya ke kantor imigrasi. Saya mau memproses visa untuk istri saya sama 3 anak saya. Ketika saya pergi ke sana, saya bilang kepada karyawan di sana, Pak, saya mau memproses visa-visa ini. Dia kasih kepada saya surat persyaratan. Maksudnya, kalau saya mau memproses visa, saya harus mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen dan mengajukannya kepada
kantor imigrasi itu supaya saya bisa dapat visa untuk istri sama anak-anak saya. Yes, persyaratan itu kewajiban. Saya harus mengumpulkan supaya saya bisa dapat sesuatu yang lain ya. Ya, mungkin semoga itu cukup jelas ya. Definisi kata syarat ya. Dan salah satu syarat yang ada dalam teks ini adalah tinggal di dalam firman Yesus ya. Maksudnya apa? Kita harus berkomitmen dan tetap setia untuk mengejar Yesus melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Kita harus membacanya, mempelajarinya, merenungkannya, dan menghayatinya. Firman-Nya adalah salah satu hadiah yang terbaik. Salah satu hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Karena melalui firman-Nya, kita bisa lebih tahu akan kehendak-Nya, kebaikannya, kesetiaannya, karakternya, keselamatannya, pengorbanannya, kebangkitannya, anugerahnya, janji-janjinya, dan lain-lain ya, banyak hal. Dan ketika kita lebih tahu tentang Yesus melalui firman-Nya, kita lebih kenal Dia. Kita lebih kenal Yesus Kristus. Kemudian keinginannya menjadi keinginan kita. Hubungan kita bersama dengannya menjadi semakin akrab. Dan sukacitanya ada di dalam kita sampai penuh. Sampai penuh. Mari kita lihat dari Mazmur 16 ayat 11. Ini dari Raja Daud ya. Dia menulis ini. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Sesuai dengan tulisan Raja Daud ini, dia tahu ketika dia ada di hadirat Tuhan, dia akan mengalami sukacita berlimpah-limpah. Dia tahu, pasti. Jadi, bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan pada masa kini ya? Kita masuk ke dalam hadirat-Nya melalui firman-Nya. Karena melalui firman-Nya, dia menunjukkan dirinya sendiri kepada kita secara jelas ya. Secara jelas. Kebenaran firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa lebih tahu tentang Tuhan dan juga supaya kita akan mengalami transformasi rohani. Transformasi rohani dan menjadi semakin berkenan kepada juru selamat kita. Menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat, masih sangat relevan bagi kita semuanya. Sekali lagi, kita akan mengalami sukacita Yesus yang penuh ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama bergantung pada Yesus Kristus sepenuhnya. Yang kedua, mengalami sukacita ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Poin yang ketiga, kita akan memperoleh sukacita Yesus yang penuh ketika kita tetap dalam doa. Tetap dalam doa. Sekali lagi saya akan membaca ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 15. Jikalau, katanya yang sama ya, ini menjadi syarat lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, permohonan kita akan diterima dan dikabulkan. Wah, inilah janji yang luar biasa dari Yesus Kristus ya. Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Mengapa? Karena ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, permohonan kita akan disesuaikan pada kehendak-Nya. Dan Dia sangat mau mengabulkan permohonan yang sesuai dengan kehendak-Nya dan firman-Nya. Betul? Betul. Ya, Dia mau mengabulkan permohonan yang sesuai dengan kehendak-Nya.
kebenaran ini sangat jelas di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Di mana Yohanes menulis ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, sekali lagi ada kata jikalau ya, ini penting. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Maksudnya, Yesus Kristus akan mengabulkan setiap doa yang sesuai dengan kehendaknya. Itu yang jelas. Ketika doa-doa atau permohonan, maaf ya, layarnya berubah lagi. Ketika doa-doa atau permohonan kita dikabulkan Tuhan, pasti itu akan menghasilkan sukacita kepada kita dalam Yesus Kristus ya. Yang jelas dari ayat yang ke-7 ini, Yesus akan mengabulkan doa-doa kita yang dipanjatkan sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita mengalami persekutuan dengan Yesus melalui doa, dan ketika permohonan kita dikabulkannya, kita akan memperoleh sukacitanya yang penuh ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Kita akan memperoleh sukacita Yesus yang penuh ketika kita terapkan perintahnya. Terapkan perintahnya. Ini dari ayat yang ke-10. Jikalau, seringkali ada kata jikalau. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ketika kita menuruti perintah Yesus, kita tinggal di dalam kasihnya. Kita akan mengalami dan memperoleh sukacita yang penuh di dalamnya, di dalam Yesus Kristus. Ya sebenarnya perintah-perintah Tuhan selalu ada untuk kebaikan kita. Selalu ada untuk kebaikan kita. Perintahnya tidak harus dilihat sebagai beban untuk kita. Melainkan kita harus melihat perintahnya dan peringatannya sebagai kebaikannya yang ditunjukkan kepada kita. Ya akhir-akhir ini saya dalam saat teduh ya, saya membaca dari kitab Ulangan. Di situ saya baru diingatkan tentang dua realitas ini mengenai perintah dan peringatan Tuhan. Ketika Bani Israel sedang disiapkan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa mengingatkan mereka mengenai beberapa peringatan Allah dan apa yang diperintahkannya ketika dia berikan ke-10 firman kepada Musa di atas Gunung Sinai ya. Mungkin teman-teman sudah ingat ya, masih ingat ceritanya. Tapi kita harus bertanya, mengapa Musa berpikir bahwa Bani Israel itu harus diingatkan mengenai ke-10 firman dan beberapa peringatan dari Allah? Mengapa? Karena dia sudah tahu kecenderungan manusia ya, cenderung manusia untuk menyimpang dari Allah. Poin ini sangat jelas di kitab Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Karena Allah sangat mengasihi Bani Israel yang terpilih ini, dia sering mengingatkan dan memperingatkan mereka mengenai persyaratannya. Sekali lagi, segala perintah dari Allah ada untuk kebaikan kita. Karena dia mengasihi kita. Itu kabar baik ya. Di Perjanjian Baru, kita melihat sebuah kaitan di antara kasih kita kepada Kristus dan ketaatan kita kepadanya. Kedua hal itu terkait ya, ada berkaitan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 kita membaca jikalau itu menjadi kata yang sering dipakai ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Juga dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai ayat ketiga.
poin yang sama ini sangat jelas. Di mana Yohanes menulis ini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sesuai dengan 1 Yohanes ya. Tidak berat. Tidak berat. Dalam ayat-ayat ini, kita lihat bahwa kasih kita kepada Tuhan dibuktikan melalui ketaatan kita. Membuktikan melalui ketaatan kita. Dan karena perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah atau Yesus tidak berat, kita mengalami sukacita yang penuh di dalam Dia ketika kita melakukan apa? Ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Wah, kenapa ya? Karena kita menjadi bersatu dengan Dia, dan karena kita sedang hidup lebih sesuai dengan bagaimana Dia menciptakan kita ya. Sekali lagi, kita akan menuruti, ketika kita menuruti perintah-perintah dari Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dan ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan memperoleh sukacita yang penuh di dalam Dia. Amin. Baik, sesuai dengan pembukaan saya tadi ya, setiap manusia yang pernah hidup dan sampai sekarang ini hidup, ingin menemukan sukacita yang akan bertahan sampai akhir hidup mereka ya. Mungkin kita sudah bersepakat ya. Saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini ya sudah menunjukkan kita bagaimana kita bisa memperoleh sukacita ini. Ingat ya, sukacita seperti ini tidak dapat ditemukan dalam hal-hal duniawi atau hal-hal yang fana. Melainkan sukacita ini hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita, poin yang pertama ya, bergantung kepadanya sepenuhnya. Poin yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Poin yang ketiga, tetap dalam doa. Dan poin yang keempat, terapkan perintah-perintah-Nya. Kita akan memperoleh sukacita yang penuh di dalam Dia. Kebenaran ini bukan berarti bahwa dalam kehidupan ini kita tidak pernah akan mengalami kesulitan atau kekurangan. Bukan seperti itu ya. Melainkan karena sumber sukacita kita ada dalam Yesus dan Yesus tidak bisa diambil daripada kita, sukacita kita akan bertahan selama hidup ini. Dan di hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal ya. Nah, poin yang ketiga, 3 poin dari 4 poin yang saya ajarkan tadi, ini dalam mungkin konteks gereja ya, atau konteks pemuridan, 3 hal ini dianggap disiplin rohani ya, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan, tetap dalam doa, terapkan perintah-perintah ya. Itu dianggap atau disebut disiplin rohani ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Selain 3 disiplin rohani ini, ada beberapa lain ya. Salah satunya adalah puasa ya. Ya tadi pagi teman-teman kami dari mayoritas mereka baru menunaikan ibadah puasa ya. Tapi kita harus tahu perbedaan di antara puasa mereka dan ya mengapa kita berpuasa juga ya. Kita harus tahu perbedaannya. Alasan atau tujuan mereka yang saya pahami ya, yang saya pernah dengar seringkali, alasan atau tujuan mereka ketika mereka berpuasa ya pasti jauh berbeda daripada alasan atau tujuan kita ketika kita berpuasa. Jadi apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang mereka percayai begini ya. Mereka percaya bahwa semua dosa mereka akan diampuni kalau mereka berpuasa full ya, tidak bolong-bolong ya. Mereka akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa ya, itu sesuai dengan percayaan mereka ya. Akan tetapi yang kita percayai berbeda ya. Kita tahu bahwa dosa-dosa kita tidak bisa diampuni melalui perbuatan-perbuatan kita sendiri ya kan? Melainkan utang dosa kita hanya bisa diampuni
melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus ya, sudah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena dia, yang Yesus Kristus yang hidup suci, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan sudah naik ke surga, dia sudah melakukan segala sesuatu yang disyaratkan ya, kata syarat ya, disyaratkan Allah untuk memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang akan mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbedaannya, wow, jauh berbeda ya. Kalau begitu, kenapa orang Kristen berpuasa? Ya, kita harus tahu ya. Ya, kita berpuasa untuk menunjukkan ketergantungan penuh kita kepada Tuhan. Dan juga keterbatasan kita ya. Kita tahu, kita sendiri nggak bisa menyelesaikan dosa, masalah dosa, nggak bisa mengampuni dirinya sendiri, nggak bisa. Mustahil. Ingat dari teks kita tadi ya, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Sendiri kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa ya. Ketika kita berpuasa dan berdoa, kita mengakui keterbatasan kita. Dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya ya. Kembali lagi ke teks kita tadi ya. Maksudnya kita tidak berpuasa dengan tujuan untuk mencoba memaksa atau meyakinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Dalam kata lain, kita tidak berpuasa sebagai semacam manipulasi ya, supaya Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tapi melainkan kita berdoa dan berpuasa untuk lebih berfokus kepadanya, kepada Yesus Kristus. Dan mencari kehendaknya dalam situasi apapun ya. Jadi tujuan mereka jauh berbeda daripada tujuan kita ya. Mengenai soal puasa ya. Seringkali di Perjanjian Baru, pengikut Yesus Kristus berdoa dan berpuasa untuk memohon kebijaksanaan dari Tuhan, atau memohon supaya kabar baik Injil akan dimajukan di seluruh dunia. Itu seringkali yang kami saksikan dalam Perjanjian Baru ya. Tujuan puasa orang percaya untuk memohon kebijaksanaan dari Tuhan atau memohon supaya kabar baik Injil akan dimajukan. Baik, mari kita berkomitmen ya. Kita semua teman-teman berkomitmen untuk berdoa dan berpuasa secara rutin supaya kita menjadi semakin bijaksana secara rohani dan juga supaya kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus akan diperluas di setiap tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini ya. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Ini yang saya siapkan untuk PA pada malam hari ini. Mungkin saya tutup dalam doa dan kita masuk tanya jawab ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau untuk kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih atas anugerah keselamatan-Mu. Kami sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh bertemu bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan menjadi sumber berkat untuk kami. Kami berdoa supaya kami tidak hanya pendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin supaya kami akan mengalami sukacita dalam Yesus Kristus dan yang sejati dan yang penuh ketika kami bergantung kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Ketika kami tinggal di dalam firman-Nya, ketika kami tetap dalam doa, dan ketika kami terapkan perintah-perintah Engkau ya Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Mr. Mike, for share word of God untuk kami semua ya. Teman-teman, ya ini ada Q&A kalau teman-teman pengen tanya ya.
sekilas dari firman yang boleh disampaikan Pak Mike tadi ya tentang sukacita yang penuh. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang belum mengalami hal itu, saya berharap bisa mengalami ya tentang kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu tidak berbicara soal KKR besar-besaran, lalu kita pulang nggak dapat apa-apa ya. Ujung-ujungnya kita pulang, ya hidup kita sama lagi. Tapi saya berharap untuk kebangunan rohani ini ada 3 hal yang sudah harusnya kita terapkan ya, 4 hal tadi yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan ya tentang tujuan hidup kita, supaya apa yang boleh kita tanamkan ini menjadi satu hal yang untuk kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti retreat di Karangbongsol kemarin, bisa menikmati ya kembali tentang pokok anggur yang benar yang disampaikan dengan lengkap ya oleh Pak Mike ini ya. Mungkin dari Pak Nathan kemarin sudah menyampaikan tentang pokok anggur yang benar untuk kita semua. Jadi hari ini kalau teman-teman masih ada hal yang bingung atau hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, waktu sepenuhnya kami persilakan teman-teman boleh buka mic-nya atau ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Ada Pak Nathan juga. Ya, silakan Yosi. Ya, saya mau bertanya kepada siapapun, mungkin Pak Mike atau Pak Nathan atau itu sendiri. Pertanyaan saya, kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti kita akan berbuah. Nah, pertanyaan saya itu buah yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan mau? Apakah 10 buah roh itu atau buah seperti apa? Saya kurang mengerti. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mike atau Pak Nathan bisa membantu. Pak Mike, silakan. Oh iya. Ya, buahnya pasti akan terjadi ya. Itu yang jelas dari teks ini ya, dari ayat-ayat ini. Tapi buahnya maksudnya apa ya? Itu pertanyaannya ya. Ya, mungkin maksudnya mungkin lebih dekat dengan Tuhan ya. Itu menjadi semacam buah ya dalam kehidupan kita ya. Kita lebih akrab atau intim dengan yang Maha Kuasa, yang Tuhan. Atau mungkin dalam pelayanan kita mungkin akan berbuah juga ya. Seperti contoh ya, kalau saya ikut terlibat dalam pelayanan PI atau penjangkauan, mungkin kalau saya setia kepada Tuhan untuk keluar secara sengaja ya, dengan sengaja keluar cari orang lain, saya memberitakan kepada mereka, kalau mereka percaya itu menjadi buah ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus ya. Tapi buahnya bisa ya bervariasi ya, bermacam-macam. Itu lebih ya, tapi yang jelas akan berbuah ya. Kalau saya memuridkan orang lain, kalau mereka terapkan atau taati perintah-perintah dari Tuhan, itu menjadi semacam buah juga ya. Mereka berbuah ketika mereka bertumbuh atau berakar lebih dalam dengan Yesus Kristus. Itu menjadi semacam buah juga dalam kehidupan kita. Tapi yang ya teks ini bukan berarti bahwa kita akan menerima buah secara hal-hal yang fisik ya, seperti kekayaan atau kesuksesan. Nggak seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita akan mengalami hal-hal seperti itu, tergantung ya Tuhan ya. Tapi mungkin dalam teologi kemakmuran, mereka lebih percaya buah seperti itu ya, seperti kekayaan, kesuksesan, kesehatan, dan lain-lain ya. Tapi bukan seperti itu. Karena banyak orang di Perjanjian Baru dan sampai sekarang ini, mereka mengalami banyak kesulitan, banyak kekurangan atau penganiayaan. Tapi itu bukan berarti bahwa mereka tinggal di luar Kristus ya. Mungkin mereka tinggal di dalam Kristus. Mungkin dalam hampir setiap konteks di Perjanjian Baru, orang mengalami penganiayaan karena mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan dan kesulitan karena mereka taat, karena mereka setia kepadanya. Jadi buah itu ya bermacam-macam, bervariasi. Tapi yang jelas ya kita akan berbuah banyak.
ya mungkin hubungan kita bersama dengan Tuhan ya lebih akrab. Itu buah ya. Mungkin dalam pelayanan kita ya itu berbuah karena kita menginjili, memuridkan atau merintis, itu buah. Seperti itu, ada ya aneka ya, bermacam-macam, bervariasi. Tapi mungkin ada tambahan dari Happy atau dari Pak Nathan. Silakan ya. Ya, saya setuju sih dengan Pak Mike juga ya, buahnya. Saya memberi kesempatan untuk yang lain atau Pak Nathan mungkin kalau mau menambah yang lebih senior dari kami mungkin. Bukan itu, saya hanya mau tambah dengan analogi saja karena saya senang dengan banyak istilah di Indonesia, kadang-kadang lebih tepat daripada bahasa Inggris kadang-kadang. Ada istilah anak buah di sini kan. Jadi kalau contoh ada tukang ada tuli, dia menjadi tukang, dia belajar dari tukang, itu nanti anak buah. Bisa istilahnya begitu. Itu kita bersama Yesus, dia seperti guru kita menjadi murid. Atau dalam Indonesia bisa lihat di banyak profesi, banyak bidang, ada anak buah. Dari yang senior itu. Apa artinya? Kita menirukan apa yang dilakukan oleh yang senior, oleh atasan, oleh yang bisa mengajarkan kita belajar dari mereka. Kita menghasil dan kita melanjutkan tugas. Itu inti dari semua disampaikan Pak Mike tadi. Kita melanjutkan tugas Yesus. Karya lebih besar kita belajar kemarin. Kita diciptakan atau diberi janji bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu melalui segala macam pelayanan. Jadi saya hanya mau tambah itu yang dari istilah Indonesia dan profesi di sini, anak buah, hampir sama sih kalau saya. Oke. Kalau mau jual buah juga boleh. Jual buah sambil jual rambutan, durian, strawberry, watermelon sambil memberitakan Injil itu juga cocok. Iya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Pak Mike dan juga Pak Nathan mungkin ada revival naik dari teman-teman dari Amerika mungkin ya. Saya persilakan teman-teman ya. Seputar sukacita yang penuh ya. Oke, silakan teman-teman. Ya ini juga buah juga termasuk buah roh ya. Kalau ingin arti kebahagiaan itu teman-teman bisa buka di Matius ya, pasal yang kelima itu tentang ucapan bahagia, tentang hal yang diajarkan Tuhan Yesus di situ. Namun kalau teman-teman baca di situ itu ada agak hal yang aneh ya, karena beberapa hal yang dibaca itu kalau teman-teman perhatikan di Matius pasal yang kelima ayat ke-3 sampai ke-12 ini saya rasa adalah satu perkataan yang mungkin bagi dunia ini nggak masuk akal ya. Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin ya di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita, lalu yang lemah lembut, lalu ada yang lapar, lalu ada yang murah hati, lalu ada yang suci hati, dan ada yang membawa damai, dan yang dianiaya sebab oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Mungkin kalau teman-teman perhatikan ini adalah hal-hal yang dihindari bagi semua orang yang hidup di dunia. Karena siapa yang mau miskin, siapa yang mau hidupnya berduka cita, dan siapa yang hidupnya mau lapar, yang mau lemah lembut. Dan kita nggak menyangkali hal itu dari spirit yang ada saat ini, bahwa dunia sengaja mengalihkan sebuah pengajaran yang murni dari Tuhan Yesus dengan pengajaran-pengajaran yang saya rasa menyimpang juga dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi kebahagiaan sejati itu hanya kita peroleh dari kebahagiaan yang ada di dalam Alkitab ini, yaitu firman Tuhan sendiri yang mampu mengisi kekosongan kita. Saya percaya bahwa kekosongan itu kekal, jadi tidak bisa diisi dengan sesuatu hal yang jasmani, yang sifatnya sementara. Tapi kekosongan kita hanya mampu diisi oleh
firman Tuhan. Karena pokok anggur itu berbicara soal sumber hidup, ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Bapa, ya kita tidak akan memperoleh sebuah kehidupan yang baik. Nah, itu sih teman-teman yang disampaikan ya oleh Pak Mike tadi. Ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan, Erikson, Pak Philip, atau Yotam, Yosua, Resa, ataupun Thomas, atau Grace ya. Silakan, Claudi mungkin. Ya tentang kebahagiaan ya. Seringkali hal itu yang bagi saya sudah dimanipulasi ya oleh dunia ini, tentang kebahagiaan itu kamu akan bahagia kalau kamu mendapat sesuatu hal yang kamu inginkan ya. Padahal Rasul Paulus juga menekankan bahwa kebahagiaan itu bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Jadi ketika kita memenangkan jiwa, itu adalah satu sukacita yang bagi saya tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan ketika kita dapat mobil ataupun kita dapat rumah. Ya, itu bagi saya bukan sesuatu hal yang kekal, karena ya seperti yang terjadi gempa kemarin ya, andai kata bangunan itu runtuh ya semua akan hilang. Andai kita mati di situ, ketika kita pertalian, ketika saya ngobrol dengan Pak Adi sama Pak Nathan kemarin waktu saya PI, apa yang hilang ketika terjadi gempa? Ya rumah, ya nyawa, dan semuanya itu hilang. Nah, apakah pertanyaan dari gempa itu yang kami pertalikan itu menjawab? Dia nggak bisa menjawab bahwa dosanya mampu lunas. Tapi saya percaya bahwa ketika kami memberitakan Injil melalui kasih karunia Yesus, ini yang mampu menjadi jawaban harusnya bagi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur kemarin sudah banyak yang mendengar kabar baik. Jadi harapan saya teman-teman di sini, ayo semangat untuk mengabarkan kabar sukacita ya, kabar baik bagi kita semua. Ayo, mungkin ada lagi sebelum nanti Pak Nathan atau Pak Mike undur. Mungkin ada tambahan Pak Mike sebelum ada kata-kata yang ingin disampaikan buat kita semua ya. Mungkin dari saya sudah cukup ya, tapi ya kita harus ingat ya kalau kita cari sukacita yang penuh, kita baru tahu bagaimana caranya ya. Kita bergantung pada Yesus Kristus. Kita tetap dalam firman-Nya ya, belajar dari firman-Nya, tetap dalam doa dan ya terapkan atau taati perintah-perintahnya. Tapi selain itu ya maju terus ya, pelayanan di sana ya. Semuanya mungkin ada pelayanan di sana. Ya Tuhan Yesus memberkatinya, Roh Kudusnya yang memimpin, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Allah ya. Melalui kesetiaan dan keberanian pelayanan dari semua teman-teman yang ada di bagian timur ya, di Jawa Timur. Ya, Tuhan memberkati ya. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, thank you for your time, Mister. Ya, thank you for opportunity. Ya, saya bersyukur atas semua hal yang sudah Tuhan berikan hari ini buat kita semua ya, boleh belajar tentang sukacita yang penuh ya. Teman-teman, ya mungkin itu aja sih yang disampaikan ya. Mungkin teman-teman kalau mau tetap di sini ya, saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan ya, seperti yang diajarkan Pak Nathan tentang pedoman 1 ya, karya lebih besar kemarin. Saya berharap kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya, untuk berbuah. Karena di luar itu kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, untuk bersatu dengan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu dibutuhkan 2 R ya, yang kemarin sudah disampaikan, yaitu rendah hati dan rela mati. Rendah hati itu berbicara soal bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar ya, nggak asal-asalan. Kita bukan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandar pada jalan kehendak Tuhan ya. Doa yang baik itu apa? Seperti yang Kak Hebi sampaikan kemarin, doa yang baik itu mengerti kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau doa kita transaksi tanpa mengenal kehendak Tuhan, itu yang bahaya. Nah, lalu untuk rela mati ini bukan berbicara soal kemartiran ya, seperti mati seperti para rasul yang ada di abad pertama, tapi mati dalam kedagingan kita, hidup dipimpin Roh ya, penuh Roh Kudus. Itu bukan berbicara soal saya harus ketika penuh Roh Kudus saya berbahasa roh ya, saya mengadakan mujizat seperti kesembuhan ilahi,
seperti pastor-pastor mujizat ya mungkin ya. Itu bukan itu penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah seperti peristiwa Pentakosta ya. Artinya apa? Ada kabar Injil disampaikan. Dan disitulah yang dinamakan Pentakosta, bukan berbicara soal bahasa roh Pentakosta itu, tapi berbicara di mana gereja mula-mula ini berdiri di atas batu karang, ya. Lalu untuk itu, ya, untuk kita hidup untuk sukacita yang penuh, ya, sudah disampaikan Pak Mike tadi tentang Yohanes 15 ya, pokok anggur yang benar, bahwa kita tetap dalam doa, lalu terapkan karyanya. Terapkan karyanya itu seperti apa sih? Kita menerapkan karyanya itu adalah bersaksi tentang kabar baik tentang kerajaan Allah. Kak, orang mau dengar enaknya gimana? Ya itu kan urusan orang ya. Jadi saya berharap ya kita tetap bersaksi. Orang mau dengar atau enggak itu ya intinya kita memberitakan itu aja. Lalu taati perintahnya. Ya taati perintahnya itu apa? Baca kitab suci, lalu doa tiap hari. Seperti kemarin adik-adik Papua nyanyi luar biasa membangunkan saat teduh kami semua ya. Dan itu penting kita memulai ya. Lalu sampaikan Injil kepada siapa saja dengan tiga saja yang sudah disampaikan kemarin ya. Lalu disitulah kita mengalami sebuah pertobatan yang sejati bagi saya. Karena kehidupan kita ini nggak lepas dari namanya kemunduran atau kehidupan kita seakan-akan mengalami satu hal yang mungkin bagi saya lemah dengan keadaan ya, takut dengan peristiwa yang terjadi seperti kemarin ada gempa, ada yang lain-lain. Nah, harapan saya dari hal ini bisa membangun kembali hidup teman-teman yang suam-suam kuku. Nah, oke, thank you untuk hari ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Nathan atau yang lain, atau mungkin Pak Mike lagi. Atau yang lain ya, ya sudah cukup, tapi maaf ya saya harus undur karena istri saya ada rapat lain, saya harus bersama dengan anak-anak ya. Tapi ya sekali lagi terima kasih ya. Oke, nanti kalau ada yang minta kontaknya Pak Mike ya, ini ada Pak Philip ya, saya akan minta Pak Nathan ya untuk membagikan kontaknya. Ya Pak Nathan punya nomor HP saya. Mungkin secara langsung atau dapat dari Pak Nathan gimana? Ya, mungkin aja nanti saya minta dari Pak Nathan nomornya Mr. Mike ya. Ya, oke. Sekali lagi ya terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, God bless you too. Thank you. Thank you, Mr. Mike. Ya. Thank you, Mr. Mike. Ya, sama-sama. Ya, mari ya. Ya, Bapak. Luar biasa capeknya kan, tapi kita jumpa lagi di Ramadan berkah. Oke, teman-teman mungkin ya sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Halo? Atau mau tambahan? Ya, saya rasa itu ya teman-teman ya. Kalau bicara soal kebahagiaan tadi, saya berharap minggu depan saya ingin bahas tentang 7 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Mungkin minggu depan ini Pak Nathan bisa menyampaikan ya buat kita semua. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bulan Mei ini kita akan ada anniversary ya. Jadi tertunda lagi ya, harusnya bulan Februari, tertunda Maret, April sampai Mei untuk awarding-nya. Jadi saya mohon maaf karena masa pandemik ini justru banyak hal yang dipikirkan yang tertunda ya. Ya semua hal yang kita rindukan sebenarnya sudah terjadi ya, seperti prom kemarin dan retreat ya. Karena bagi saya ini retreat pertama komunitas MNB dalam perjalanan hingga 7 tahun ini. Karena kita cuma sering apa? Nge-camp ya. Mungkin nge-camp itu ya minim budget ya. Andai kemarin tidak didukung oleh beberapa mitra ya seperti Pak Nathan ya, kita nggak mungkin bisa berjalan ya kita ya. Saya bersyukur, thank you untuk kebaikan Pak Nathan ya, sudah membimbing kita, memberikan waktu yang luar biasa bagi kita semua untuk belajar pedoman 1, dan kita bisa secara langsung ya belajar untuk bertemu orang ya, pertalihan
untuk mengalihkan sebuah topik-topik yang indah untuk di sana. Ya, saya rindu tahun depan ada retreat lagi ya. Saya berharap MNB boleh jadi lembaga misi seperti impian Pak Nathan bagi kita semua. Betul. Ya, dari kisah 5 mahasiswa yang sudah disampaikan Pak Nathan kemarin, saya sangat terinspirasi bagaimana mereka membangun sebuah lembaga misi hanya lewat doa dan terapkan karyanya. Nah, harapan saya di Kota Kediri nanti yang belum ada STT ya, kita bisa merintis ya mulai dari sekarang. Dan harapan saya apa sih yang penting untuk kita mewariskan untuk generasi milenial ini? Kita harus berani untuk istilahnya tidak terbawa arus ya di zaman ini ya. Tentunya di spirit yang bagi saya ini semakin hari semakin kacau juga, karena orang semakin hari justru ikut dunia ya, ajaran semua dimanipulasi ya. Dulu itu kasih berbicara soal apa sih? Kasih itu berbicara soal kasih Allah, agape. Jadi kasih yang tidak menuntut seseorang untuk apa ya, cinta yang bukan memaksa, tapi sekarang itu cinta itu dimanipulasi. Cinta itu ya, kasih itu berbicara soal pasangan lawan jenis ya, tentang I love you. Nah, ya, itu kan yang sering kita pahami, tapi itulah yang dunia sudah manipulasi dari kehidupan kita ya. Jadi saya berharap supaya kita tidak terbawa situasi yang ada, kita tetap jadi orang Kristen yang rendah hati, bukan orang Kristen yang ikut dunia ya. Dan lucunya justru kadang gereja sendiri sudah terpengaruh oleh ajaran atau spirit dari Pusmo sendiri ya, seperti ya ibadah itu rasanya nggak ngeroh kalau musiknya tidak ya seperti band-bandan gitu ya. Ibadahnya nggak akan lengkap rasanya kalau nggak ada penyembahan yang totalitas dengan musik yang indah gitu ya. Padahal itu tambahan. Sebenarnya ekspresi penyembahan yang benar itu bicara soal hidup kita ini. Penyembahan yang benar itu bukan berbicara soal worship lagu-lagu yang hanya ingin kamu dengar. Itu bukan, itu cuma tambahan. Karena bagi saya bahwa kehidupan inilah adalah penyembahan kita. Nah, dan lucunya lagi teman-teman kalau perhatikan di zaman postmodernisme ini kan dari spirit dulu ya, kita menganggap bahwa musik di gereja itu kan seperti himne ya, musik-musik yang lembut gitu. Tapi semua itu berubah beriringnya zaman modern ya. Lagunya terpengaruh dari spirit dari American style ya, artinya apa? Yang rock gitu ya, yang nuansanya harusnya lebih ngangkat gitu. Nah, dan sekarang orang itu lebih menyukai musik DJ. Nah, yang saya takutkan di semangat ini mungkin ya gereja mungkin akan ke depan ini akan memakai musik DJ juga dari spirit yang ada. Jadi itu akan masuk di gereja juga karena ada beberapa KKR rohani itu udah pakai musik-musik DJ ya untuk mendongkrak semangat apalagi kan anak-anak muda gitu. Nah, sebenarnya ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahwa semua akan jadi manipulasi juga seperti ajaran-ajarannya ya. Karena ajaran-ajaran itu sepertinya sensikritisme ya, cocok logi dengan ya. Bahayanya Posmo itu apa sih? Semua dipandang relatif ya. Ajaran salah pun dianggap relatif. Itu yang bahaya. Jadi kebenaran tidak menjadi mutlak. Nah, dari hal ini saya berharap saya ingin menjadi ya penerus dari semangat Yesus Kristus. Ya tentunya saya nggak ingin membangun dasar teologi saya berdasarkan perspektif saya, tapi saya selalu sharing dengan banyak orang secara kontemporer supaya saya tidak memaksakan kehendak saya, tapi mementingkan kehendak Tuhan bersama. Nah, itu aja teman-teman yang saya sampaikan di pertemuan kita. Ya teman-teman, saya berharap nanti di kelas MNB setelah ibadah akan ada kelas pedoman 1. Jadi saya berharap yang ikut retreat ini kalian akan dapat materi buku Big One ini ya. Saya berharap nanti Pak Nathan bisa memfotokopi dan membagikan ke kita semua ya, terlebih yang ikut retreat kemarin supaya jadi warisan ya untuk nanti ke depan supaya kita tetap bisa menjalankan visi kita ya.
Apa tujuan hidupmu, teman-teman? Kemarin sudah kita bicarakan, tujuan hidup bukan cita-cita ya. Cita-cita itu cuma bagian dari tujuan hidup. Ya, tujuan hidupmu adalah untuk Kristus ya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, artinya kalau ada kesempatan untuk hidup untuk menghasilkan buah ya. Hari ini buah itu bisa kita nikmati ya. Dan teman-teman, kemarin hari Sabtu kita juga bisa membaptis 3 orang yang percaya ya. Jadi saya berharap ini adalah langkah yang baik untuk kita memuridkan ya. Dan saya berdoa semakin hari semakin banyak orang yang mendengar Injil dan semakin banyak orang yang bertobat, dan terlebihnya saya rindu kita membawa semangat yang baik untuk generasi kita dan membawa semangat yang baik bagi bangsa kita. Ya mungkin ada tambahan, kalau nggak ada saya akan akhiri. Ya dengan kasih Kristus saya rindu ya, nanti Pak Philip boleh berdoa bagi kita semua ya. Ya kapan-kapan Pak Philip boleh mengisi ya, mungkin minggu depan ya, buat adik-adik yang ada di MNB ya. Saya rindu Pak Philip bisa membagikan materi ya minggu depan buat kita semua. Ya, topiknya terserah. Ya. Yang penting dasarnya kita ambil dari sola scriptura ya. Oke, itu aja. Pak Philip boleh menutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diteguhkan kembali dengan kesaksian dan sharing firman Tuhan oleh Pastor Mike. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan beliau, dan juga Tuhan memberkati pelayanan Mr. Nathan dan juga Bro Septian ini. Tuhan biarlah Tuhan memberkati MNB ini, biarlah menjadi alat Tuhan untuk menangkap banyak jiwa-jiwa. Tuhan berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah iman tumbuh di dalam hati kami dan kami bisa berbuah lebat Tuhan, seperti harapan dari firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan sebentar kami akan melanjutkan hidup kami, ajari kami menemukan tujuan hidup kami yang benar, biarlah kami tidak salah jalan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Thank you Pak Nathan. Thank you.